Guna menghadang perlambatan ekonomi kuartal pertama, pemerintah mempercepat belanja negara. Salah satunya adalah bantuan sosial dana desa. Tak hanya itu, stimulus ekonomi digelontorkan, di antaranya menambah insentif kartu sembako, menambah subsidi bunga perumahan, serta pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Saat belanja negara begitu deras, sebaliknya penerimaan negara dari pajak diproyeksi tak akan sekencang yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia dan dampak virus corona di negara mitra dagang Indonesia. Fitch Solutions Group memperkirakan defisit anggaran tahun 2020 bakal mencapai 2,5% terhadap produk domestik bruto. Meski melebar, angka ini masih di bawah batas aman 3%. Padahal tahun ini pemerintah memasang angka defisit 1,76% dari PDB, lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya. Stimulus fiskal sangat urgen untuk mengimbangi kebijakan moneter Bank Indonesia. Tak sekadar dipercepat, belanja pemerintah harus efektif. Yang punya daya dorong atau multipliernya kuat itu yang kita harus dorong lewat belanja pemerintah. Kedua, mungkin kita harus jaga mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi daya beli mereka ini yang masih menopang ekonomi kita sejauh ini. Nah, ini perlu semacam potongan pajak atau stimulus fiskal lain untuk menjaga daya beli mereka yang menengah ke bawah ya. Yang ketiga mungkin ya percepatan pembahasan ini undang-undang yang terkait Omnibus Law itu, karena termasuk di situ kan juga ada stimulus fiskal lewat potongan pajak. Potensi pelebaran defisit APBN 2020 tengah dihitung oleh pemerintah. Nanti kita lihat kan, hitungannya kan nanti kombinasi dari berbagai hal, tapi kita sudah mengantisipasi karena Undang-Undang APBN 2020 kan defisit didesain untuk 1,76, itu cukup konservatif. Jadi nanti kita pasti akan lihat ruangannya masih sangat ada, gitu ya. Karena ini masih di bulan Februari, nanti kita akan lihat di dalam ALM ke depan. Tapi prediksinya mungkin akan lebih sedikit lebih melebar dari yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Guna menjaga perekonomian, langkah melebarkan defisit anggaran negara akan ditempuh beberapa negara, termasuk Singapura dan Korea Selatan. Tim Liputan Kompas TV.